Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrianto SPD MSc. Saya adalah dosen program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin, Provinsi Jambi. Melalui video ini saya akan membuat dokumen pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur dan anatomi hewan. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu mengenai penjelasan mata kuliah, dan yang bagian kedua adalah mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Mata kuliah struktur dan anatomi hewan merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Merangin. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang meliputi 2 SKS perkuliahan di kelas dan 1 SKS praktikum di laboratorium. Mata kuliah ini diberikan pada semester 2 atau semester genap. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami organisasi kehidupan mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal berbagai macam sistem organ pada hewan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami anatomi berbagai macam penyusun sistem organ pada hewan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ pada hewan. Yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai kemampuan menganalisis struktur anatomi organ pada hewan. Materi pembelajaran pada mata kuliah struktur dan anatomi hewan membahas mengenai struktur dan anatomi hewan invertebrata dan vertebrata yang meliputi sel, jaringan, organ, sistem integumen, sistem skeletal, sistem otot, sistem indera, sistem endokrin, sistem sirkulasi, sistem limfatik, sistem respirasi, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi serta sistem reproduksi. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah struktur dan anatomi hewan yaitu secara blended learning, yaitu melalui luring dan daring. Sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya 1 pertemuan ujian tengah semester dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Pembelajaran secara luring dilaksanakan melalui perkuliahan, yaitu melalui diskusi dan juga perkuliahan. Sedangkan pembelajaran secara daring, untuk yang sinkronus saya menggunakan Zoom, sedangkan yang asinkronus saya menggunakan Google Classroom, di mana dalam Google Classroom tersebut saya berikan materi berupa PowerPoint ataupun diktat atau modul, dan juga link video pembelajaran saya yaitu animasi dari channel YouTube saya yaitu Biologi Holic. Selama 5 tahun saya mengampu mata kuliah struktur dan anatomi hewan, saya telah menggunakan beberapa metode pembelajaran. Namun pada semester ini saya akan menggunakan metode pembelajaran mind mapping atau peta pikiran melalui project based learning. Mind mapping merupakan metode pembelajaran yaitu dengan mencatat kreatif sehingga mahasiswa lebih mampu untuk mengingat. Melalui metode ini mahasiswa akan lebih mampu kreatif, memiliki daya hafal yang lebih baik dibandingkan dengan metode mencatat biasa. Pada akhir perkuliahan atau final project diharapkan mahasiswa nanti akhirnya akan menghasilkan suatu media atau bahan ajar berupa poster mind mapping dari setiap materi atau setiap topik materi yang diberikan dalam proses perkuliahan. Sistem penilaian dan indikator mata kuliah struktur anatomi hewan ini menggunakan project based learning. Oleh karena itu, proporsi penilaian yang paling besar adalah pada final project, yaitu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, perkuliahan atau coursework yang mencapai 80%. Ini terbagi lagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, kuis itu 5%, tugas 5%, kinerja 10%, aktivitas kelas 10%, dan final project berupa produk posternya itu 50%. Komponen yang kedua adalah UTS atau ujian tengah semester, yaitu 10%, dan komponen yang ketiga ujian akhir semester juga 10%. Penilaian proyek dilaksanakan mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan atau pengerjaan sampai hasil proyek. Sumber-sumber data yang digunakan untuk penilaian tersebut dapat berupa self assessment, peer assessment, dan rubrik penilaian produk. Sedangkan untuk UTS dan UAS untuk penilaiannya itu dengan menggunakan rubrik skor jawaban dari soal-soal yang diberikan pada saat ujian. Demikian penjelasan awal mengenai video saya. Selanjutnya kita akan menyaksikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat? Sehat. Oke. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas struktur dan anatomi hewan. Jadi pada materi hari ini, pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai sistem integumen. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Struktur, hierarki, makhluk hidup. Itu mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai salah satu sistem organ, yaitu sistem integumen. Ada 4 materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu mengenai yang pertama itu mengenai definisi. Kedua, fungsi. Yang ketiga ini struktur. Yang keempat, derivat. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Ada yang ingat apa itu pengertian sistem integumen yang tadi malam belajar sebelum kelas? Sistem organ membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, betul sekali ya. Jadi organ yang memisahkan, membedakan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, betul ya. Jadi ada 4 keyword atau kata kunci di sini. Pertama ini ada memisahkan, membedakan, melindungi, dan menginformasikan. Oke, itu ya ada 4 kata kunci. Sekarang masuk ke materi yang kedua mengenai fungsi. Oke, ada yang tahu fungsi kulit? Silakan. Angkat tangan. Pelindung. Oke, bagus sekali ya, Silvi ya. Pelindung. Pelindung. Apalagi? Ekresi. Terus? Angkat tangan, angkat tangan. Termoregulasi. Metabolisme. Oke, alat bantu pernapasan ya pada katak misalnya ya. Oke. Tuh. Ini adalah fungsi-fungsi utama ya sebagai pelindung. Misalnya kita kalau misalnya jatuh melindungi organ bagian dalam. Kemudian kalau ekresi misalnya mengeluarkan keringat ya, mengeluarkan Na. Kemudian termoregulasi mengatur suhu tubuh supaya tidak terlalu panas. Misalnya kalau kita saat berolahraga ya, panasnya harus dikeluarkan. Kemudian
metabolisme untuk ya membantu mempercepat pembentukan vitamin D sintetis. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Tuh. Selain itu juga ada beberapa fungsi tambahan pada hewan-hewan tertentu. Misalnya pada kelelawar. Tahu sayapnya? Nah, itu sayapnya itu adalah kulit, bukan bulu ya. Jadi sebagai alat bantu. Kemudian bisa juga untuk modifikasinya itu berupa alat kelenjar untuk menyusui ya. Tuh. Oke, sekarang kita ke struktur dari kulit ya. Oke, struktur kulit. Oke, secara garis besar kulit dibagi menjadi 3 lapisan. Ada yang tahu lapisan apa saja? Epidermis, hipodermis, dan dermis. Oke ya. Ini jadi ada 3 lapisan. Ini epidermis, dermis, dan hipodermis. Oke. Kita mulai dari lapisan ya, lapisan kulit. Lapisannya ada epidermis. Oke, kita mulai dari lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan yang paling luar dari kulit. Nah, itu terdiri dari 5 lapisan lagi. Ini masih terbagi lagi menjadi 5 lapisan. Ada yang ingat? Ada yang tahu mungkin? Ya, silakan. Stratum corneum. Terus? Oke, bagus sekali ya. Lucidium. Granulosum. Spinosum. Basale. Oke ya, bagus sekali. Gila ya. Oke, sekarang kita bahas ke lapisan epidermis yang 5 lapisan tersebut. Oke, kita mulai dari lapisan stratum corneum. Nah, stratum corneum ini adalah lapisan yang paling luar, berisi sel-sel mati. Nah, sel-sel ini akan mengelupas pada saat ketika sudah mencapai sekitar 15 harian itu akan mengelupas. Kemudian ini ada stratum lucidium ya, corneum, lucidium. Stratum lucidium ini berbeda dengan yang atas ini, sel-selnya kan mati semua. Kalau lucidium itu sebagian ada yang mati dan juga hampir mati. Ini kedua lapisan ini, corneum ini mengandung apa? Mengandung zat keratin. Ya, zat keratin ini. Kalau ini keratinnya udah gelap ya, tapi kalau lucidium ini zat keratinnya itu karena masih agak bening ya, belum terlalu gelap atau istilahnya mengeras gitu ya. Yang ini stratum granulosum. Nah, kalau pada lapisan ini dia mulai disintesis keratinnya ini mulai disintesis. Jadi ada bintil-bintil di sini, ada lihat kelihatan ya bintil-bintil ya. Nah, ini merupakan nanti akan makin lama makin banyak sehingga sel-selnya penuh dan akhirnya mati ya. Jadi dipenuhi oleh keratin. Kemudian ini stratum spinosum ya. Nah, kalau stratum spinosum ini di sini ada RNA yang akan menginisiasi pembentukan dari keratin ya. Nah, jadi di sini mulai diprogram. Nah, nanti kita akan membentuk keratin kata si kulit gitu ya, akan membentuk keratin. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Sel apa? Sel imun ya, betul, sel imun ya, namanya sel untuk Langerhans ya. Sel Langerhans namanya untuk sistem imun ya, sel Langerhans ya, untuk sistem imun. Kalau ada penyakit misalnya mau masuk, jadi dilawan dulu. Kemudian ini ada namanya melanin, sel melanin ya. Nah, sel melanin ini berfungsi untuk mencegah perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Makanya makin coklat
warna kulit makin bagus ya. Terus kenapa diputih-putihkan para wanita nih? Ya. Padahal bagusan coklat karena lebih bisa menahan sinar matahari. Nah, terakhir ini stratum basale ya. Stratum basale ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. Nah, selnya itu kotak. Dia akan membelah secara mitosis dari satu sel menjadi 2 sel. Kemudian akan terangkat ke lapisan atasnya. Jadi ini dari bawah dimulainya ya, produksinya nanti ke atas, nah, gantian terus. Akhirnya ini mengelupas ya. Digantikan lapisan bawahnya, ini yang naik, ini dan seterusnya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke. Karena di sini setiap lapisan ini ada fungsinya. Dia ini bertahap ya, bertahap. Jadi di sini di program untuk membelah dulu ya. Kemudian di sini nanti akan ada RNA-nya. RNA untuk membentuk keratin. Baru di sini keratinnya ini mulai terbentuk membentuk granul-granul ya. Nah, sampai sini sampai lapisan lucidium, keratinnya itu masih bening. Kemudian terakhir ini keratinnya itu sudah mengeras gitu ya, sudah jadi. Nah, makanya ini perlu bertahap, tidak sekaligus satu lapis saja karena dia ini kan sel mati ya. Kalau misalnya hanya satu lapis, ini selnya hidup, kalau kegesek sakit, makanya dia perlu dimatikan dulu selnya yang lapisan luar. Ini mematikannya bertahap. Oke, terima kasih ya Tegar pertanyaannya, bagus sekali. Sekarang ke lapisan dermis ya. Lapisan yang kedua itu lapisan dermis. Kita kembali lagi ya. Oke, ini lapisan dermis terdiri dari berapa lapis lagi? 2. Apa saja? Pars, papillare, dan B pars reticulare. Oke. Pars papillare ini yang dekat dengan lapisan epidermis ya. Ini berisi pembuluh darah, bisa Anda lihat ya, yang merah biru ini. Yang merah ini arteri, yang biru vena ya. Kemudian ada ujung serabut saraf. Ini juga ada saraf-saraf yang berwarna kuning ini. Nah, sedangkan pada lapisan reticulare ini mengandung kolagen dan jaringan fibrosa dan juga jaringan elastin ya. Jadi pada lapisan dermis ini sifatnya elastis. Itu ya, ada 2 lapisan. Kemudian terakhir ini lapisan hipodermis. Ini berisi jaringan ikat longgar dan sel-sel lemak. Yang warna-warna kuning ini adalah sel-sel lemak sebagai cadangan makanan ya, sebagai cadangan. Oke, lanjut ya. Sekarang ke bagian selanjutnya, ini lapisan ya. Kemudian ke kelenjar. Kulit itu memiliki beberapa kelenjar, antara lain kelenjar keringat dan juga kelenjar keringat itu terbagi jadi berapa? Ada yang tahu? Kelenjar keringat. Ini namanya kelenjar ekrin ya. Ini apokrin. Oke, kelenjar itu ada 2, ekrin, kelenjar keringat ya, dan apokrin. Oke, kita mulai dari kelenjar ekrin dulu. Kelenjar ekrin itu merupakan kelenjar keringat yang ditemukan pada tubuh yang biasanya di seluruh tubuh biasanya, tapi yang tidak ada rambutnya. Misalnya di telapak tangan, di dahi ya. Jadi sekretnya atau keringatnya kalau pada kelenjar ini tidak berbau. Itu pada ekrin. Tapi kalau pada apokrin dia berbau. Itu karena ada di bagian yang berbulu, misalnya bagian yang ketiak ya, di alat kelamin ya, dekat alat kelamin itu. Tadinya sih nggak bau awalnya, cuman karena
letaknya lembab, makanya dia menjadi berbau. Tuh. Kemudian ada juga yang dekat rambut, tuh ya, dekat ujung rambut, akar rambut. Ini ada namanya kelenjar sebaceus. Nah, ini. Nah, kelenjar sebaceus ini berfungsi untuk meminyaki rambut supaya tidak kering. Tidak kering. Ya. Itu ada 3 kelenjar ya, kelenjar keringat ekrin, apokrine dan sebaceus. Kemudian di sini ada folikel rambut ya, di lapisan dermis ini ada folikel rambut, itu ya. Kemudian struktur yang lain dari kulit ini ada yang kuning-kuning ini apa? Sel saraf ya. Saraf. Oke. Sel saraf ada berapa? Ada 7. Lempeng Merkel, terus ujung saraf bebas, kemudian ujung saraf rambut, corpuscula Meissner, corpuscula ya Pacini, Krause, ya betul ya, Dela ya. Terus corpuscula Ruffini, ya betul sekali ya Dela ya, terima kasih. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi kulit kita ini punya 7 reseptor ya. Yang pertama nih lempeng Merkel, bisa dilihat ya sebelah sini ya. Ini lempeng Merkel. Merkel ya. Ini ada di dekat lapisan dermis bagian bawah ya, epidermis bagian bawah. Nah, ini fungsinya untuk, ada yang ingat? Ada yang tahu? Menekan tekanan atau sentuhan ringan ya. Nah, sentuhan ringan. Kemudian ini ada ujung saraf bebas ya. Ini fungsinya, ada yang tahu? Merasakan sakit ya. Untuk merasakan sakit, panas ya, temperatur, ya, itu ujung saraf bebas. Kemudian ada di ujung saraf akar rambut ya. Akar rambut. Fungsinya apa? Merasakan gerakan rambut ya. Jadi gerakan rambut. Ini kalau ditarik sakit rambut ya, karena ada sel sarafnya. Makanya jangan nyebutin rambut apalagi ketiak ya. Kemudian yang keempat ini ada corpuscula, yang bawah ini apa? Corpuscula Pacini ya. Fungsinya ada yang tahu? Merasakan tekanan yang kuat. Oke, kalau selanjutnya yang ini apa ini? Yang 2 ini corpuscula Krause. Ini fungsinya tekanan ya, tekanan juga bisa nih ya. Tekanan, getaran ya, karena ada di tengah nih. Krause ya. Tekanan kuat. 5 Krause. Tekanan. Krause ini tekanan kuat ya, tekanan kuat juga. Ini corpuscula apa nih? Yang ini? Ruffini ya. Sama ini juga untuk merasakan tekanan. Kemudian ini satu belum. Corpuscula. Ayo. Corpuscula M depannya Meissner ya, Meissner yang ini. Fungsinya untuk apa? Mendeteksi sentuhan ringan.
sentuhan, getaran juga itu ya. Oke, itu dari struktur dari lapisan-lapisan kulit ya. Sekarang ke hipodermis belum ya. Kalau hipodermis ini tersusun dari hanya satu lapis ya. Kalau ini kan 5 lapis. Epidermis 5 lapisan, dermis 2 lapis, hipodermis hanya 1 lapis berisi sel-sel lemak dan jaringan ikat longgar. Iya. Oke, itu materi yang ketiga. Sekarang kita materi keempat, derivat kulit. Jadi kulit itu bisa mengalami modifikasi ya. Karena hewan itu tinggalnya menyesuaikan terhadap lingkungannya, maka pada hewan-hewan tertentu dia bisa mengalami modifikasi supaya bisa bertahan hidup ya. Tadinya awalnya sama kulit, cuman dia mengalami modifikasi. Ada yang bisa kasih contoh? Iya, katak apa? Modifikasi kulit. Derivat kulit. Sisik misalnya ya. Terus apa lagi? Tanduk ya, bagus sekali Sulastri. Apa lagi? Sisik tanduk. Kuku. Telapak tuh ya. Jadi diingat ya. Sisik ya kita tulis ya. Derivat kulit. Nah. Ini sisik ya, tanduk, kuku, telapak ya. Oke ya. Ini adalah derivat kulit. Oke, jadi inilah materi pertemuan kita pada kali ini. Jadi mari kita simpulkan ya. Jadi pertama pengertian, apa tadi pengertian? Tekan, membedakan. Oke, kemudian fungsi kulit. Oke. Lapisan kulit ada 3 apa saja? Epidermis, hipodermis. Ya, epidermis ada 5 lapisan, dermis ada 2 lapisan, hipodermis hanya 1 lapisan. Kemudian ke derivat kulit itu ada beberapa. Ini contoh aja ya, ada banyak sebenarnya. Itu ada sisik, apalagi? Tanduk, kuku, dan telapak. Oke, demikianlah ke pertemuan pada hari ini. Nanti Anda di akhir semester Anda membuat seperti ini ya. Ini namanya min mapping ya. Jadi Anda membuat ringkasan seperti ini ya. Membuat ringkasan ya. Bisa diwarna-warna seperti ini ya. Nah, diwarna-warna supaya mudah mengingat ya. Ini ada lapisan, kemudian kelenjar, saraf ya. Dikasih panah-panah seperti ini. Oke ya. Nanti dibagi kelompok. Setiap kelompok nanti ada proyeknya untuk membuat min mapping untuk setiap materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya. Untuk setiap masing-masing sistem organ, kan masih banyak loh sistem organ yang lain ya. Oke. Demikianlah pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.